Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik buat kita. Rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau belajar firman Allah karena kita percaya firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Kita akan membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Puji Tuhan, di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa hujan dan salju jatuh dari langit dan tidak kembali ke langit sampai menyentuh tanah dan membuat tanah basah. Kemudian tanah membuat tanaman bertunas dan tumbuh dan menghasilkan benih untuk petani dan makanan untuk manusia. Ayatnya yang ke-11, dengan cara yang sama firman-Ku keluar dari mulutku dan tidak kembali sampai membuat sesuatu terjadi yang ku kehendaki. Firman-Ku berhasil melakukan yang kusuruh untuk dilakukannya. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema tidak kembali sampai membuat sesuatu terjadi. Apa yang tidak kembali sampai membuat sesuatu terjadi? Firman Allah. Siapa firman Allah? Firman Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Tadi dikatakan dalam terjemahan baru, dikatakan dengan jelas bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu atau menganggap enteng kuasa firman. Ini berarti bahwa setiap perkataan dari Tuhan yang Tuhan sampaikan itu mengandung kuasa untuk menciptakan seperti yang Dia mau dan tidak kembali sampai membuat sesuatu terjadi. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan, perkataannya itu tidak akan kembali dengan sia-sia, bahkan tidak kembali sampai membuat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ada banyak kuasa dari firman Tuhan. Ya, dijelaskan bahwa kuasa firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Kuasa firman Tuhan itu sanggup menyelamatkan. Kuasa firman Tuhan itu juga sanggup memulihkan, bahkan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dalam gelap, Tuhan menciptakan terang sehingga langit dan bumi ini terang. Dan itulah perkataan Tuhan, ketika Dia berfirman maka Dia berkuasa untuk melaksanakannya. Kita akan belajar bahwa ada kuasa yang mengubahkan. Di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, dalam cerita ini orang lumpuh disembuhkan. Ada banyak orang sekarang yang mungkin dapat mengubah sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika acara 17-an kemarin 17 Agustus ya, dari botol aqua, dari gelas aqua bisa dibuat gaun, bisa dibuat rompi dan lain sebagainya. Kita punya Allah yang luar biasa, yang kuasanya juga sanggup mengubahkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang sanggup Ia ubahkan? Bagaimana caranya mengubahkan kita? Yang pertama kita belajar, Dia mengubahkan kita dengan mengampuni kita. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Markus pasalnya yang kedua ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Nah, di sini Yesus sanggup mengubahkan fisik dari orang lumpuh itu, ya. Dia bisa melakukan langsung orang lumpuh itu berdiri. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu saja. Ketika Tuhan mengubahkan dari dalam dan juga dari luar. Dia ubahkan fisik dari orang lumpuh itu, bahkan ada mujizat yang besar yang akan berlaku selamanya yang Yesus lakukan kepada orang lumpuh ini. Yesus sanggup mengampuni, bukan saja menyembuhkan. Kuasanya sanggup mengubahkan ketika dia mengampuni orang berdosa menjadi orang yang diampuni. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Kita perlu kuasa yang mengubahkan kita dari dosa menjadi orang-orang yang diampuni. Karena Yesus sudah membayar seluruh dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Ya, darahnya yang tercurah itulah yang menebus dosa kita. Oleh sebab itu ketika kita diampuni oleh Tuhan, maka biarlah kita juga menjadi orang-orang yang mau melepaskan segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kuasa yang mengubahkan yang kedua adalah memulihkan. Ya, Yesus berjumpa dengan seorang Lewi di dalam Markus pasal yang kedua ayat 17. Saya tidak akan baca ayat itu, tetapi orang Lewi ini punya catatan yang tidak terlalu baik dalam kehidupannya. Ada cara-cara hidupnya yang tidak menjadi berkat, tapi Yesus datang merangkul orang itu, merangkul orang-orang berdosa. Dia ingin memulihkan keadaan kita. Ini adalah kuasa yang luar biasa, dari hidup yang penuh dengan kegagalan menjadi hidup yang diubahkan, ya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, mengubahkan, yaitu juga membebaskan. Ya, membebaskan. Orang yang dibebaskan berarti ada sesuatu yang mengikat. Apa yang mengikat dalam kehidupan kita? Mungkin ada ikatan-ikatan yang masih membelenggu dalam kehidupan kita. Tuhan mau membebaskan, ya. Yesus sanggup dengan kuasanya membebaskan keterikatan kita, ya, kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kehidupan kita. Tuhan sanggup bebaskan saat kita minta kepada Tuhan, ya. Kesimpulan firman pada pagi hari ini, firman Tuhan sanggup mengubahkan dan mengandung kuasa yang besar sampai membuat sesuatu terjadi. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Tuhan akan melepaskan kami. Tuhan akan membebaskan kami. Tuhan juga akan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa bila mana ada yang sakit Tuhan, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Yang sedang mempunyai pergumulan, Tuhan, Engkau buka jalan semuanya. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh yang ada di GPD ICOTW Temanggung ini Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, semua yang ada di dalam pastori Tuhan, juga setiap umat-umat Tuhan. Tuhan kiranya kuatkan kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu hidup, berbuah juga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji bagi nama Tuhan. Memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan yang akan bekerja juga dalam bangsa kami Tuhan, memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh umat-umat Tuhan dalam aktivitas mereka, Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakan tangan-tangan mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.